Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bularas Pratiwi. Dalam video hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Ini bagian berikut. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang poin A dan poin B, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi atau unsur-unsur teks eksposisi dan jenis-jenis teks eksposisi. Pada video hari ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur teks eksposisi. Sebelum menelaah teks eksposisi, di sini saya akan mengulas kembali tentang pengertian dari teks eksposisi. Eksposisi berasal dari bahasa Latin yang memberitakan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan permasalahan penting dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Eksposisi sendiri merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu. Eksposisi ditulis dalam bentuk paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam bentuk karangan. Gori Garaf dalam buku Eksposisi dan Deskripsi pada tahun 2009 mendefinisikan bahwa eksposisi merupakan salah satu bentuk tulisan atau keterampilan berbahasa yang efektif, yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Itulah pengertian dari eksposisi. Perhatikan bagan struktur teks eksposisi. Secara singkat, struktur eksposisi terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga adalah penegasan kembali. Tesis berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Rangkaian argumen berisi fakta dan pendapat. Sedangkan penegasan kembali berisi simpulan dan rangkuman. Itulah secara singkat dari struktur teks eksposisi. Lebih lanjutnya kita bahas pada slide berikutnya. Struktur yang pertama yaitu tesis. Tesis berisi tentang pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Pada bagian kedua, adanya rangkaian argumen. Sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian ini terdapat pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen. Bagian ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berisi perumusan kembali secara singkat, disebut juga penutup atau kesimpulan. Coba kita bersama-sama untuk menganalisis contoh dari teks eksposisi. Dampak tayangan sinetron pada anak. Coba kita akan mencari tesis. Tesis terdapat pada awal paragraf. Selanjutnya, coba kita akan mencari yang kedua, yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen terdapat pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2 dan paragraf 3. Selanjutnya yaitu penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir, yaitu paragraf 4. Kenapa dapat demikian? Coba kita analisis bersama mengapa di paragraf tersebut termasuk tesis, penegasan ulang, dan rangkaian argumen. Pada paragraf 1 disebutkan bahwa bagian ini termasuk tesis. Mengapa? Karena terdapat topik pada kalimat pertama. Pada paragraf 2 dan 3 termasuk
rangkaian argumen. Mengapa? Karena terdapat pendapat atau argumen-argumen dari si penulis. 3. Yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat simpulan, rangkuman, atau penutup dari teks eksposisi berikut. Dengan demikian, orang tua seharusnya mawas diri agar anaknya tidak menonton tontonan yang tidak baik untuk perkembangan perilaku anak. Nah, itulah termasuk simpulan atau rangkumannya. Silahkan bisa diulang-ulang kembali video ini untuk memahami struktur teks eksposisi.